Kembali disergap pemirsa, kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran terjadi sesaat setelah terjadi pemadaman listrik. Besarnya kobaran api sampai meludeskan pos polisi di sekitar lokasi kejadian. Kobaran api dengan cepat melahap salah satu rumah di pemukiman padat penduduk di kawasan Bendung Jago, Kemayoran, Jakarta Pusat yang dijadikan lapak pengepul barang bekas. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet ke seluruh bangunan. Besarnya kobaran api ini bahkan sampai menyambar pos polisi. Warga panik langsung berupaya mengevakuasi sejumlah barang berharga, khawatir api makin melebar menyambar ke pemukiman. Dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek listrik karena sebelumnya sempat terjadi pemadaman listrik. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Kejadian awal titik api dari belakang pabrik kardus ini, lapak kardus. Tadi sempat mati lampu katanya, Pak. Sebelumnya mati lampu dulu, mati lampu dulu baru Tiba-tiba api besar. Ada korban nggak, Pak? Alhamdulillah nggak ada. 21 unit mobil pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api dalam waktu 30 menit. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pria tewas mendadak di Pasar Induk Cikurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebelumnya, korban sempat mengeluhkan sakit. Penyebab kematian korban masih diselidiki polisi. Warga dan pedagang di Pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya digegerkan dengan temuan jasad seorang pria tergeletak di bangku di dekat terminal angkutan umum. Polisi melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Usai diperiksa, tak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Beberapa jam sebelum tewas, korban Dadang 62 tahun sempat mengeluh sakit. Korban yang kerap dipanggil Abah ini merupakan warga Bayongbong, Garut. Ya udah itu. Oh, memang biasanya bantu-bantu di sini? Iya, suka di sini. Jualan atau gimana? Tadinya jualan, tapi sekarang udah lama enggak. Gerak ke sini, kita mengamankan TKP, kita memasang polis lain, menghubungi tim Inafis. Tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan. Jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo untuk diotopsi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juherno, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jangan biarkan anak bermain di tengah hujan deras. Asik bermain di luar rumah saat hujan deras, bocah berusia 5 tahun di Mampang, Jakarta Selatan terjatuh ke saluran air dan terseret arus. Warga dan petugas masih berusaha mencari korban. Warga bersama petugas terus melakukan pencarian terhadap Rizky Febriansah, bocah 5 tahun yang jatuh ke saluran air dan terseret arus di Pondokarya, Mampang, Jakarta Selatan. Upaya pencarian dilakukan mulai dari lokasi awal bocah hilang hingga ke aliran kali Mampang. Petugas bahkan harus membongkar tutup gorong-gorong. Anak sedang bermain di aliran air, kemudian dengan tidak disadari dia jeblos. Kurang lebih ada 8 atau 10 anak lah main di genangan. Posisi air memang cukup deras waktu itu ya. Air ini sangat deras sekali, sangat deras dan kedalamannya juga cukup lumayan ya, bisa sekitar 80 cm. Jadi hampir 1 meter kedalaman itu. Sehingga kemungkinan terbawa arus itu ada. Peristiwa ini mengingatkan agar orang tua selalu mengawasi anak saat bermain dan tidak memberikan anak bermain di luar rumah saat hujan deras. Dari Jakarta, Helmi Sangyawati, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku jambret ini kerap mengincar wanita, khususnya ibu rumah tangga sebagai korban. Saat penangkapan, 2 pelaku jambret ini melawan dan berupaya kabur. 1 pelaku terpaksa dilumpuhkan. Kami dari sampai itu kalau, ya kalau. RH terus berontak saat diamankan petugas di rumahnya di Jalan Tamrin, Palangkaraya karena terlibat kasus penjambretan.
Pelaku dengan bersikeras membantah terlibat. Namun RH tak berkutik saat dipertemukan dengan rekannya AY yang telah dibekuk di lokasi lain. AY terpaksa dilumpuhkan karena melawan dan berupaya kabur saat pengembangan kasus. Dari pemeriksaan polisi, kedua pelaku merupakan residivis kasus jambret dan pencurian mobil. Keduanya mengaku telah beraksi di 3 lokasi berbeda dengan sasaran utama ibu rumah tangga atau wanita, pengendara motor ataupun mobil. Bukan aksinya, dia melihat korban yang sekiranya lemah, kemudian langsung melakukan penjamretan. Namun hasil yang kami dapat belum ada korban yang sempat dilukai. Namun adalah fokus utama mereka adalah mengambil daripada barang milik korban. Dari tangan pelaku disita sejumlah barang bukti mulai dari tas, handphone, uang tunai, dan 1 unit motor yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Kedua pelaku bakal dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam 5 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, pura-pura membeli karpet, seorang pria justru mencuri handphone karyawan toko. Pelaku mengalihkan perhatian korban sebelum mengambil handphone. Aksi pencurian terekam CCTV. Pria ini terus mengajak penjaga toko mengobrol, menanyakan model karpet di toko kawasan Mojokerto, Jawa Timur. Modus pelaku mencoba menyibukkan 2 karyawan toko dengan meminta karpet pilihannya untuk digelar di lantai. Saat 2 karyawan toko berupaya mengambil karpet, pelaku beraksi menggasak handphone di atas meja kasir. Pelaku lalu kabur, menumpang ojek online yang menunggu di depan toko. Aksi pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga.